Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di channel Calon Mufasir. Sejak zaman SD pasti kita pernah diceritakan mengenai teori Darwin. Teori ini mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Dari monyet atau kera, sama nggak ya? Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran mengenai asal mula manusia. Alam raya ini sejatinya terdiri dari alam makro dan alam mikro. Alam makro meliputi langit dan bumi, dan alam mikro meliputi manusia dan jin. Di bagian awal surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfirmankan bagaimana penciptaan alam makro. Selanjutnya pada ayat 14 dan 16 akan dijelaskan penciptaan alam mikro, penciptaan manusia dan jin. Mengapa manusia dan jin yang diuraikan dengan tegas pada kedua ayat ini? Syekh Sulaiman Al-Jamal menganalisis bahwa hal ini sebagai mukadimah untuk mengingatkan terhadap kelalaian mereka pada kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada pada masing-masing dari jin dan manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14-15. Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menafsiri makna salsalin dengan tanah kering yang apabila dipukul akan bersuara. Sedangkan Al-Fakhar adalah tanah yang dibakar hingga menjadi keras. Kalau kita pahami hal ini semacam tembikar, Syekh Al-Jamal sebagai pensyarah tafsir Jalalain mengupas lebih dalam maksudnya, yakni sebenarnya tahapan penciptaan manusia dalam konteks ayat ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Hal ini merupakan tahapan terakhir. Setelah sebelumnya berupa turab atau tanah basah, kemudian tin, lumpur atau tanah liat yang lengket, kemudian hamaim masnun, tanah yang berbentuk, hingga pada akhirnya sol, tanah kering seperti tembikar. Syekh Wahbah Al-Juhaili juga hampir sama dengan Syekh Al-Jamal dalam menafsiri ayat ini, yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dengan proses hal yang disebutkan tadi. Sedangkan jin tercipta dari marijin. Menurut Syekh Al-Juhaili adalah nyala api bagian atas yang warnanya kombinasi antara kuning, merah, hijau, dan sebagainya. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan benang merah dari kedua ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jan adalah ayah para jin, bagaimana yang dimaksud dengan al-insan adalah ayah kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Pada mulanya kita diciptakan dari tanah kering, namun pada penciptaan selanjutnya dari sperma. Bagaimana jin pada awalnya dari api, namun pada penciptaan keturunannya dari majrid, nyala api. Walhasil, asal mula penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, adalah dari tanah liat yang dibentuk lalu dikeringkan. Meskipun pada prinsipnya manusia tercipta dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Namun secara garis besar, lebih banyak unsur tanahnya. Makanya dalam ayat ini hanya disebutkan dari tanah, sebagaimana jin juga tercipta dari 4 unsur. Namun yang lebih dominan adalah api. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan asal mula penciptaan manusia dan jin, Dia menegaskan dan mengingatkan kembali tentang besarnya nikmat yang diberikannya. Lantas bagaimana sikap manusia dan jin? Apakah bersyukur atau kufur nikmat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menyampaikan ayat yang diulang 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 16. Seperti dalam video sebelumnya, kami menyampaikan bahwa menurut Imam Asy-Sya'rawi, uslub atau gaya bahasa Al-Quran ketika menegaskan sesuatu seringkali dengan menggunakan bentuk istifham atau pertanyaan. Salah satu contohnya adalah ayat ini.
Jadi ayat ini sebenarnya menegaskan agar manusia dan jin mau bersyukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.